Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Anak-anak udah baca doa belum? Belum. Baca doa dulu sebelum belajar dipimpin oleh KM. Siapa KM-nya? Ditra. Kakak Ditra? Aku. Ya. Oke, baik. Sebelum memulai pelajaran, kami kita berdoa. Berdoa dimulai. Anak-anak terima kasih yang membaca doa dan Asmaul Husna. Semoga apa yang kita baca memberikan keberkahan pada pembelajaran kita hari ini. Ya. Amin. Baik anak-anak, ibu absen dulu ya. Masih semangat untuk belajar? Coba ibu mau mengetes dulu kompakan kalian sebelum pembelajaran. Kalau ibu bilang ayo kecil oke, kalian bilang semangat. Sambil hentakan kaki bu. Mau sambil berdiri atau sambil duduk aja? Oke. Ayo kecil oke. Semangat. Ayo kecil oke. Semangat ya, semangat ya, semangat. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar materi berkaitan dengan menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Tapi sebelum ke materi ini, kemarin kita sudah belajar materi tentang Asmaul Husna yang sudah kita pelajari. Ada berapa sih Asmaul Husna yang sudah dibelajarkan kemarin? Dari 99 yang ibu ajarkan ada 4. Ada Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Al-Alim artinya Al-Khabir maha waspada. As-Sami maha dan ketukar. As-Sami maha mendengar. Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir lalu maha melihat. Kita ulang lagi. Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, masih sama berkaitan materinya dengan materi yang akan dipelajarkan sekarang. Cuman di sini materinya kita tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Kayak tujuan pembelajarannya seperti apa sih? Nah, tujuan pembelajaran kita ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian menghadirkan sholat berdasarkan Quran surat Al-Ankabut ayat 45 dengan menggunakan bahasa sendiri dan mengkomunikasikannya secara baik dan jelas. Nanti kalian akan membuat peta konsep atau bagian konsep berkaitan dengan materi ini. Nanti kalian berdiskusi, kemudian kalian presentasi tiap-tiap ke kelompok, ya. Kemudian target atau tujuan pembelajaran kita yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan makna. Apa sih makna sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menghubungkan. Nah, sama hubungannya, menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita bahas. Nah, baik anak-anak. Pembelajaran kita kemudian di sini diharapkan kalian bisa nanti menjelaskan isi kandungan Al-Ankabut ayat 45. Kemudian apa sih yang kalian pahami tentang sholat? Apa sih sholat ya? Ini sebelum kalian melakukan sholat, apa sih yang harus kalian lakukan? Kemudian apa yang kalian pahami tentang makna zikir? Mengapa sholat dan zikir penting untuk dilaksanakan? Apakah dengan melaksanakan sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar? Apakah sholat dan zikir berpengaruh pada rezeki? Nanti didiskusikan ya. Kemudian bagaimana dampak sholat dan zikir untuk kehidupan? Cakupan materinya. Nah, ini pembahasannya berkaitan dengan ini. Nah, makna sholat, makna zikir, sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan
Kemudian mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara konsisten. Nah, kemudian makna sholat di sini ada 4 makna. Makna yang pertama, sholat merupakan amalan ibadah yang paling tinggi nilainya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi dibanding ibadah zakat, puasa ini lebih tinggi ya derajatnya. Kemudian makna sholat di sini juga merupakan tiang agama. Ketika kita meninggalkan agama kita, itu berarti merobohkan bangunan keberagamaan yang ada pada diri kita. Kemudian yang ketiga, makna sholat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan mewajibkan melaksanakan sholat atau ibadah sholat kepada setiap muslim. Untuk apa tujuannya? Untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian makna yang keempat, dapat menghindarkan diri dari perbuatan keji dan murka. Nah, baik anak-anak, itu sekilas materi. Kemudian apa sih makna zikir ya? Zikir merupakan elemen yang penting dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kita akan berdosa jika kita tidak menjalankan sholat. Pasti kita tidak melaksanakan zikir karena keduanya sangat erat hubungannya. Jadi ketika kita meninggalkan sholat berarti kita meninggalkan zikir. Ketika kita tidak zikir berarti kita tidak melaksanakan sholat. Jadi sholat dan zikir itu satu elemen penting yang di dalamnya terdapat dua hal yang erat hubungannya atau kaitannya ya. Seperti kita makan ya, ada nasi, ada teman nasinya ya. Diibaratkan bahwa sholat itu nasinya, teman nasinya adalah zikir ya. Kalau kita makan tanpa teman nasi kira-kira hampa sama seperti sholat. Ketika sholat tapi kita tidak zikir maka akan terasa hampa sholat. Nah, kemudian anakku ada satu yang mana yang kalian membuat peta konsep tentang hubungan sholat dan zikir ya. Kemudian cari informasi atau data mengenai anakku. Ini ibu sudah sajikan video mengenai tata cara sholat ya, yang sesuai dengan kaidah atau syariat agama Islam. Boleh kalian analisis, adakah perbedaan sholat yang ibu lakukan dengan apa yang kalian kerjakan di rumah masing-masing atau di DKM sekitar kalian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu dong. Perkenalkan, kita dari kelompok Islam Indonesia. Kami mamaku Raisa Ibrahim Batili, aku Sabrina Raisa. Kenalin nama aku Melia di Firdaus. Kenalin nama aku Zelma Fransi Hakim. Aku Syafira Yunisa Mawati. Aku Puspa Karim Roma Mazia. Di sini kita bakal presentasiin Menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. makna sholat. Secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa atau doa pengingat Tuhan. Sholat selain sebagai tiang agama, sholat juga berfungsi untuk memberi makna terhadap kehidupan sholat. Nah, kalau tata cara sholat itu yang pertama kita harus baca niat sholat yang pasti. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca ibadah. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, membaca surat Al-Quran. Yang keenam, berwudu. Yang ketujuh, tidak. Yang kedelapan, sujud. Yang kesembilan, di antara dua sujud. Yang ke-10 tadi awal. Yang ke-11 tahiyat akhir. Dan yang ke-12 salam. Kan di rumah udah pasti lah. Sok. Ibu udah tahu ya, zikir menurut bahasa adalah iman. Sedangkan menurut istilah zikir diartikan dengan mengucapkan Allah Ta'ala. Adapun cara zikir yaitu zikir bisa dilakukan setelah sholat atau dimanapun dan kapanpun. Cara berzikir: 1. Berzikir dengan hati. 2. Berzikir dalam ucapan. 3. Menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini juga ada kata-katanya yang Dan presentasi dari kelompok Islam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, coba kelompok anak Islami apa yang ada? Ilmu mengerti bu. Oh, ilmu mengerti. Apa yang
Kalian sangat mengerti dan bahagia. Oke. Kalau teman-teman tempat senang karena mendapatkan pelajaran baru. Oke. Kalau ini anak kamu mesti apa ini? Apa yang Bu? Apa itu acara? Mengerti. Mengerti. Kalau ini musliman sederhana apa ini? Paham banget. Sampai berarti kalian sudah paham banget ya. Tepuk tangan. Oke, silakan dicatat tugasnya untuk minggu depan. Ya, tugasnya berkaitan dengan kalian disuruh sama ibu. Ya, tugasnya untuk minggu depan. Setiap kelompok melakukan observasi atau wawancara ke pengurus DKI masjid atau salah satu masyarakat di tempat tinggal masing-masing. Contoh pertanyaannya adalah tentang perilaku ketakwaan dapat menghindari perbuatan keji dan muka. Jadi kalau orang yang takwa bisa menghindari perilaku keji dan muka tidak. Nah, kemudian bagaimana cara menghindari keburukan perbuatan keji dan muka. Kemudian bagaimana cara menjalankan sholat dengan istri. Nah, itu tugasnya ya Nak ya. Sudah dicatat. Kemudian ini. Boleh anak-anak baca doa dulu sebelum pulang. Udah dipotong? Udah tadi. Oh iya, tinggal sama ini dikumpulin kayak gimana? Pakai bukan dikumpulin sayang. Bu, udah Bu ini matiin, Bu. Bu, matiin. Matiin. Ini ada lagi ya. Beresin dong, beresin. Itu punya aku, tas-tas. Dit. Benar. Kan kayak